Saya sedang wawancara kerja. Direktur perempuan itu bertanya kepada saya mengapa di usia 40 tahun saya masih belum menikah. Saya menatapnya dan berkata, karena 25 tahun yang lalu, saya berjanji pada seorang gadis kecil bahwa saya akan menunggunya seumur hidup. Mendengar itu, dia langsung berdiri, tertegun. Para hadirin sekalian, pernahkah Anda bertanya-tanya seberapa lama kekuatan sebuah janji bisa bertahan di tengah arus kehidupan yang penuh perubahan? Apakah 1 tahun, 10 tahun, atau seumur hidup? Hari ini kita akan masuk ke dalam sebuah kisah yang sangat istimewa tentang seorang pria yang menggunakan seluruh 25 tahun masa mudanya hanya untuk menunggu sosok yang bahkan tidak ia kenali wajahnya. Separuh batu kerikil kasar, seorang direktur eksekutif perempuan yang dijuluki wanita besi yang dingin, dan sebuah pertemuan takdir yang pecah dalam tangis. 25 tahun untuk sebuah sumpah hidup dan mati. Di bawah reruntuhan, apakah keajaiban benar-benar terjadi? Mari kita simak bersama. Tahun ini, usia saya genap 40 tahun. Bagi seorang pria, ini adalah usia paling matang dalam karier. Saat di mana orang biasanya duduk menikmati secangkir kopi pagi di meja makan keluarga, melihat anak-anak tumbuh besar, dan menikmati ketenangan setelah tahun-tahun masa muda yang penuh perjuangan. Namun, hidup saya memiliki ritme yang sama sekali berbeda. Apartemen saya terletak di lantai tertinggi sebuah gedung apartemen tua di jantung ibu kota. Ruangannya selalu sunyi sampai-sampai saya bisa mendengar dengan jelas detak jarum jam yang mengetuk irama waktu. Rumah ini saya rancang sendiri dengan nuansa hangat kayu jati dan dinding bata ekspos yang sederhana. Tapi sejak selesai dibangun hingga kini, hanya ada satu orang yang keluar masuk. Saya melangkah ke meja kerja, tempat terhampar gambar-gambar teknis yang penuh dengan angka dan garis. Profesi arsitek menuntut ketepatan mutlak, karena setiap kesalahan, sekecil apapun, bisa dibayar dengan ketenangan banyak orang. Saya selalu memegang prinsip bahwa membangun rumah bukan hanya mendirikan balok-balok beton tanpa jiwa, melainkan menciptakan tempat berlindung yang kokoh agar manusia bisa bernaung, melindungi mereka dari badai kehidupan. Konsep kekokohan itu telah mendarah daging dalam diri saya, menjadi semacam obsesi yang tak kunjung padam, sebuah kompas dalam setiap desain saya selama lebih dari 20 tahun berkarier. Hari ini adalah hari yang istimewa. Saya merapikan gambar-gambar di meja, dengan hati-hati memasukkannya ke dalam tas kulit yang sudah usang di sudutnya. Saya baru saja mengajukan lamaran untuk posisi direktur desain di perusahaan properti Nusantara Jaya Properti. Korporasi ini terkenal di dunia bisnis dengan kekuatan finansial yang luar biasa. Tapi yang membuat saya, orang yang tidak terlalu peduli dengan ketenaran, memutuskan untuk masuk ke dunia bisnis yang penuh gejolak itu adalah alasan yang sama sekali berbeda. Baru-baru ini, Nusantara Jaya Properti mengumumkan sebuah proyek untuk membangun kembali fasilitas kesejahteraan sosial di wilayah Jawa Tengah. Di antaranya ada satu bagian yang berkaitan dengan renovasi panti asuhan tua. Intuisi mengatakan kepada saya bahwa inilah kesempatan bagi saya untuk kembali ke tempat di mana semua kenangan dimulai, tempat saya meninggalkan separuh jiwa saya bersama sebuah janji yang belum tuntas. Saya merapikan kerah kemeja saya, mengenakan jas berwarna abu-abu arang. Berdiri di depan cermin besar di lorong, saya melihat diri saya lagi. Wajah saya sudah menunjukkan beberapa kerutan di sudut mata, mata saya yang dalam menyembunyikan pemikiran yang tak terucapkan. Saya mengunci pintu rumah, melangkah dengan mantap, menuju pusat kota, siap untuk sebuah perjalanan baru, dengan harapan kecil bahwa di tengah lautan manusia yang luas, saya akan menemukan kembali separuh bintang yang hilang dari hidup saya. Kantor pusat Nusantara Jaya Properti adalah sebuah gedung pencakar langit berlapis kaca temperet, memantulkan sinar matahari pagi yang begitu terang hingga menyilaukan. Gedung megah itu berdiri kokoh di tengah persimpangan paling ramai di ibu kota, melambangkan kekuasaan dan kemakmuran. Begitu melangkah melewati pintu kaca otomatis, saya langsung merasakan hawa dingin dari sistem pendingin udara terpusat yang menerpa wajah, mengusir panasnya jalanan. Lobi tunggu yang luas, berlantai marmer mengkilap, suara sepatu hak tinggi dan percakapan bisnis menciptakan suara campuran yang sibuk dan penuh tekanan. Saya diarahkan oleh resepsionis ke lantai 45, tempat ruang rapat besar khusus untuk wawancara personel tingkat tinggi. Ketika saya keluar dari lift,
sudah ada sekitar 4 atau 5 pria lain yang duduk menunggu di bangku di luar koridor. Mereka semua adalah arsitek terkenal di industri yang namanya pernah saya dengar. Wajah-wajah tegang, jari-jari yang terus mengetuk sampul portofolio, bisikan-bisikan terdengar. Saya memilih tempat duduk di sudut yang tersembunyi. Dengan tenang membuka tas kulit saya, memeriksa kembali dokumen untuk terakhir kalinya. Seorang mantan kolega saya, Rizky, juga hadir dalam wawancara hari ini. Melihat saya, dia buru-buru mendekat, merendahkan suaranya dan berkata pelan, dia bilang saya harus mempersiapkan mental dengan baik karena yang akan mewawancarai kita hari ini bukanlah manajer SDM biasa, melainkan direktur eksekutif tertinggi perusahaan. Namanya Anya. Dalam dunia arsitektur dan properti beberapa tahun terakhir, nama Anya muncul seperti fenomena aneh. Orang-orang berbisik bahwa Anya adalah seorang wanita muda, cerdas, dan memiliki kepala dingin yang mengagumkan. Dia mengelola sebuah korporasi dengan ribuan karyawan dengan disiplin baja, begitu tegas hingga sangat dingin dalam negosiasi komersial. Tidak sedikit direktur veteran yang harus angkat topi di hadapan ketegasan dan visi luar biasa gadis muda ini. Orang-orang di industri memanggilnya wanita besi. Saya diam-diam mendengarkan gosip itu. Mata saya tertuju pada dinding kaca di ujung koridor. Dinding ini terhubung ke sebuah void besar. Desain terbuka agar bisa melihat langsung ke langit. Rizky melanjutkan ceritanya bahwa meskipun sekeras apapun, direktur perempuan ini memiliki kebiasaan yang sangat aneh. Ruang kerjanya di lantai tertinggi memiliki atap kaca raksasa. Saat pekerjaan sedang penuh tekanan atau saat lembur hingga larut malam, orang sering melihatnya berdiri termenung selama berjam-jam hanya untuk menatap langit berbintang. Tidak ada yang mengerti mengapa orang yang begitu praktis dan tajam seperti itu memiliki hobi yang begitu romantis dan melamun. Tepat pada saat itu, suara langkah kaki yang ritmis dan tegas terdengar dari ujung koridor. Semua suara bisikan langsung terdiam. Kerumunan secara otomatis menyingkir ke kedua sisi untuk memberi jalan bagi sekelompok orang yang mendekat. Di depan adalah seorang wanita muda. Postur tubuhnya ramping tetapi memancarkan aura dominan yang kuat. Dia mengenakan setelan bisnis berwarna biru tua yang dijahit dengan sangat rapi. Rambut hitam legamnya disanggul tinggi dengan rapi, memperlihatkan dahi yang tegas dan wajah bersudut yang cantik. Matanya yang hitam legam dan dalam melirik barisan kandidat dengan tatapan tajam tanpa menunjukkan emosi apapun. Itulah Anya. Saat dia berjalan melewati tempat saya duduk, saya secara kebetulan menyadari sebuah detail kecil. Kerah kemeja sutra putihnya sedikit terbuka karena langkahnya yang terburu-buru. Di balik sutra lembut itu tampak sebuah kalung perak yang sepertinya sudah sangat tua. Kenang-kenangan itu sebagian besar tersembunyi, tetapi sikapnya yang seolah menyembunyikan barang tua di dekat tubuh seorang wanita berkuasa membuat hati saya sedikit tersentuh. Sebuah perasaan yang anehnya familiar melintas di benak saya. Tapi saya cepat-cepat menepisnya. Saya mengingatkan diri sendiri bahwa hari ini saya datang ke sini untuk pekerjaan, untuk proyek panti asuhan, bukan untuk mengamati atau berspekulasi tentang kehidupan pribadi orang lain. Pintu ruang rapat terbuka. Anya melangkah masuk bersama jajaran direksi. Wawancara yang penuh tantangan secara resmi dimulai. Pintu kayu jati yang berat dari ruang rapat besar perlahan terbuka. Manajer SDM memanggil nama saya dengan nada hormat. Saya berdiri, mengambil tas kulit saya, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, lalu melangkah masuk. Ruang rapat yang luas dirancang dengan gaya minimalis dengan nuansa abu-abu dingin. Di tengah ruangan ada sebuah meja kayu panjang berbentuk oval. Di seberang meja, dewan pewawancara yang terdiri dari 5 orang sedang duduk dengan rapi. Anya duduk di posisi tengah, kedua tangannya saling bertaut di atas meja, sikapnya agung dan berwibawa. Di sekelilingnya adalah para wakil direktur yang bertanggung jawab atas bidang teknis dan sumber daya manusia. Saya menarik kursi dan duduk di seberangnya. Berbeda dengan kegelisahan para kandidat sebelumnya, saya menjaga sikap yang benar-benar tenang. Hampir 20 tahun dalam profesi ini, menghadapi banyak klien yang sulit, saya mengerti bahwa ketenangan adalah senjata paling tajam seorang arsitek. Para wakil direktur mulai mengajukan pertanyaan. Mereka menggali lebih dalam tentang pengalaman profesional, solusi teknis yang rumit untuk proyek dengan fondasi yang lemah,
dan cara mengelola tim desain yang terdiri dari ratusan orang dengan pengalaman hidup dan praktik yang matang. Saya menjawab setiap pertanyaan dengan ringkas dan jelas. Saya bisa melihat kepuasan terpancar di wajah para wakil direktur. Mereka mengangguk-angguk, terus-menerus mencatat di berkas saya. Dari awal hingga akhir, Anya tetap tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia membolak-balik setiap halaman portofolio saya dengan jari-jarinya yang lentik. Matanya menyapu penghargaan arsitektur bergengsi, proyek-proyek triliunan rupiah yang pernah saya pimpin. Tiba-tiba gerakannya berhenti. Tatapan tajam direktur eksekutif itu berhenti sangat lama pada sebaris tulisan kecil di halaman informasi pribadi. Suasana di ruang rapat tiba-tiba menjadi tegang, sunyi senyap. Anya perlahan mengangkat kepalanya. Dia menatap lurus ke mata saya. Suaranya terdengar jernih namun dingin dengan nada interogasi yang jelas. Bapak Saka, profil profesional Anda benar-benar sangat mengesankan. Tidak ada yang perlu diperdebatkan tentang kemampuan desain Anda. Anya mengucapkan setiap kata dengan jelas. Namun, saya punya satu pertanyaan kecil tentang riwayat pribadi Anda. Tahun ini Anda berusia 40 tahun. Seorang pria dengan karier yang mapan, berbakat, tetapi status perkawinan Anda tertulis lajang. Lebih lagi, menurut penelusuran kami, Anda belum pernah menikah, bahkan selalu hidup sendiri selama bertahun-tahun. Dia berhenti sejenak, sedikit mencondongkan tubuh ke depan, matanya semakin menyelidik. Nusantara Jaya Properti mencari seorang direktur desain yang tidak hanya berbakat tetapi juga memiliki komitmen jangka panjang. Proyek-proyek kami, terutama proyek panti asuhan di Jawa Tengah, berlangsung selama beberapa dekade. Psikologi umum menunjukkan bahwa pria berkeluarga cenderung lebih stabil dan teguh dalam menghadapi tekanan. Sedangkan seorang lajang berusia 40 tahun tanpa istri dan anak, tanpa sebuah rumah untuk diurus. Apakah kebebasan yang berlebihan itu akan membuat Anda mudah meninggalkan kami saat menghadapi kesulitan? Seseorang yang tidak bisa membangun rumah tangganya sendiri, apa yang bisa dijadikan jaminan untuk berkomitmen membangun rumah bagi puluhan ribu orang lain? Pertanyaan Anya terlontar seperti batu besar yang dilemparkan ke permukaan danau yang tenang. Seluruh ruang rapat seolah menahan napas. Beberapa wakil direktur saling pandang, tampak bingung dengan sikap pemimpin perempuan mereka yang langsung menanyakan masalah pribadi kandidat. Mereka khawatir saya akan tersinggung dan marah karena orang-orang di bidang seni dan kreatif biasanya memiliki ego yang sangat tinggi. Ketegangan mencapai puncaknya. Anya tetap mempertahankan tatapan menantangnya, menunggu reaksi saya. Dinding es yang dia bangun memang sangat kokoh, siap untuk menolak kehendak lemah manapun. Udara di ruang wawancara saat ini begitu pekat, seolah-olah bisa disentuh dengan tangan. Bisikan sangat pelan terdengar dari ujung meja, tetapi saya tidak goyah sama sekali. Menghadapi pertanyaan langsung dari gadis muda itu, saya tidak merasa terganggu, juga tidak tersinggung. Sebaliknya, saya merasakan kedamaian yang aneh merayap di dalam jiwa saya. Sudah lama sekali tidak ada yang bertanya secara terus terang tentang kesendirian ini. Saya tersenyum tipis. Senyum ramah dan dalam dari seseorang yang telah melewati separuh hidupnya. Dengan perlahan saya mengangkat tangan kanan saya ke dada, meletakkan telapak tangan di posisi kantong kain kecil yang tersembunyi di dalam, di mana jantung saya berdetak dengan irama yang mantap. Saya menatap lurus ke mata Anya. Suara saya yang dalam dan hangat bergema di seluruh ruangan yang luas. Ibu Direktur, Bapak-bapak direksi, pertanyaan Ibu sangat praktis dan sangat masuk akal dari sudut pandang seorang perekrut. Tetapi ada satu hal yang ingin saya bagikan, komitmen, tanggung jawab, dan stabilitas seorang pria tidak diukur dengan selembar surat nikah atau jumlah orang yang tinggal dalam satu rumah. Itu diukur dengan beratnya janji yang dibawanya di dalam hati. Saya berhenti sejenak, menarik napas panjang. Mata saya tidak lagi menatap dewan pewawancara tetapi menerawang jauh keluar jendela kaca di mana awan-awan melayang perlahan. Anda bertanya mengapa saya tidak menikah? Jawabannya sangat sederhana, karena pikiran dan hati saya tidak lagi memiliki ruang kosong. Selama 25 tahun terakhir, saya menggunakan seluruh masa muda dan karier saya hanya untuk menepati sumpah kepada seorang gadis yang bahkan saya tidak tahu seperti apa wajahnya saat dewasa. Saya memilih kesendirian saat ini bukan karena saya kurang berani, tetapi karena saya sedang menunggu sebuah keutuhan. Ruangan itu benar-benar sunyi.
Tangan-tangan yang sedang membolak-balik berkas, pena-pena yang sedang menulis, semuanya berhenti serempak. Psikologi Dewan Pewawancara, terutama Anya, mulai menunjukkan perubahan yang jelas. Sikap profesional dan kaku di awal telah digantikan oleh keterkejutan, rasa ingin tahu, dan benar-benar terpikat oleh kata-kata saya. Anya sedikit mengernyitkan dahi, bibir merahnya terkatup rapat. Ketajaman di matanya sepertinya telah memudar setengahnya, digantikan oleh guncangan samar yang melintas. Saya melanjutkan suara saya, perlahan menceritakan kisah yang telah saya sembunyikan di dalam hati selama 1/4 abad. Itu adalah sebuah kisah yang terjadi 25 tahun yang lalu di sebuah desa miskin di lereng gunung di Jawa Tengah. Saat itu, saya hanyalah seorang remaja berusia 15 tahun yang bersemangat dan penuh antusiasme. Saya meminta izin keluarga untuk bergabung dengan sebuah kelompok relawan pemuda ke daerah banjir untuk membantu warga memperbaiki sekolah. Perjalanan itu benar-benar mengubah hidup saya. Mengubah saya dari seorang siswa yang riang menjadi seorang pria yang memikul sebuah misi seumur hidup yang tidak bisa dilepaskan. Saya melihat kedua tangan Anya yang saling bertaut di atas meja sedikit mengerat. Ruas-ruas jarinya sedikit memutih karena menahan kekuatan. Saya tidak terlalu peduli, hanya membiarkan aliran kenangan membawa saya kembali ke malam hujan yang menentukan itu. Aliran ingatan yang hidup mengalir deras, meruntuhkan lapisan dingin dari ruangan kaca modern ini, membawa kami semua kembali ke kenyataan keras dari amukan alam, memutar kembali waktu ke 25 tahun yang lalu. Jawa Tengah tahun itu berjuang melawan badai bersejarah. Langit hitam pekat runtuh sejak senja, membawa serta angin kencang yang menderu seperti geraman hutan. Hujan turun bukan dalam tetesan tetapi tumpah ruah seperti air terjun raksasa yang ingin menutupi semua keberadaan di muka bumi. Kelompok relawan kami yang terdiri dari lebih dari 20 orang ditugaskan untuk membantu memperkuat sebuah sekolah dasar beratap genteng yang terletak di kaki gunung. Di sekitar area itu hanya ada beberapa rumah jerami berdinding tanah milik penduduk miskin dan sebuah panti asuhan kecil yang tersembunyi di balik rerimbunan bambu tua. Malam itu, ketika semua orang kelelahan dan tertidur di lantai semen dingin kelas, bencana tak terduga datang. Air dari hulu datang tanpa peringatan, membawa lumpur merah, pepohonan, dan bebatuan besar yang bergemuruh, seperti kekuatan menakutkan yang tak terbendung. Suara sirine peringatan terdengar melengking, merobek kegelapan malam. Ketua rombongan berteriak memanggil semua orang untuk segera mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Saya, remaja 15 tahun saat itu, dalam kebingungan dan kepanikan karena baru bangun tidur, terlepas dari barisan, air naik begitu cepat, dalam sekejap mata sudah setinggi pinggang. Saya meronta-ronta di dalam arus deras, mencoba berpegangan pada sebuah tiang kayu besar kelas. Namun, kekuatan seorang anak tidak bisa melawan kekuatan alam. Suara retakan yang memekakan telinga terdengar, diikuti oleh suara gemuruh yang mengguncang tanah. Struktur atap genteng dan dinding bata yang rapuh dari sekolah tidak dapat bertahan dari tekanan air dan hantaman pepohonan. Pemandangan di sekitar saya saat itu adalah kekacauan yang menakutkan. Suara genteng pecah, suara pohon patah, dan suara air deras menenggelamkan semua teriakan minta tolong. Saya hanya sempat melindungi kepala dengan tangan sebelum sebuah dinding besar bersama balok kayu runtuh tepat di tempat saya berdiri. Rasa sakit yang luar biasa menjalar dari punggung dan kaki. Lalu semuanya tenggelam dalam kegelapan pekat. Ketika saya samar-samar sadar, di sekitar hanya ada keheningan yang menakutkan, diselingi suara gemericik air di suatu tempat yang sangat dekat. Saya menyadari bahwa saya terkubur di bawah reruntuhan ruang kelas. Untungnya, 2 balok kayu besar yang jatuh saling menyilang, menciptakan ruang sempit seukuran setengah tikar yang memberi saya ruang untuk bernapas. Namun, seluruh tubuh saya terasa sangat sakit. Kaki kiri saya tertimpa balok bata dan tidak bisa digerakkan. Ruang yang gelap, lembab, dan kekurangan oksigen membuat saya mulai merasa sesak napas. Kecemasan yang luar biasa mencekik hati remaja 15 tahun itu. Saya mencoba berteriak minta tolong. Apa ada orang? Tolong keluarkan saya. Teriakan saya terdengar lemah dan serak. Lalu memantul kembali dari dinding beton yang hancur di sekitar. Tidak ada jawaban. Di sekitar saya sepertinya terisolasi sepenuhnya dari dunia luar. Keputusasaan mulai menggerogoti semangat saya.
Air mata bercampur lumpur mengalir deras di wajah. Saya meringkuk di sudut gelap, gemetar karena kedinginan dan kesakitan. Menghitung setiap detik yang berlalu dalam keputusasaan, bersiap menyambut batas akhir yang perlahan mendekat. Udara semakin menipis, kesadaran saya mulai kabur. Terombang-ambing di atas garis tipis keberadaan. Waktu di bawah reruntuhan seolah berhenti total. Saya tidak tahu sudah berapa lama saya terbaring di sana. Saya pingsan dan sadar berulang kali dalam keadaan tidak menentu. Lumpur dingin masuk ke mulut dan hidung, membawa bau apek akar pohon busuk dan rasa anyir air keruh. Kegelapan menyelimuti dari segala arah, pekat dan berat, seperti sebuah bungker batu yang perlahan menyempitkan ruang di sekitar saya. Kaki kiri saya sudah benar-benar mati rasa, tidak lagi merasakan sakit, hanya tersisa rasa dingin yang menusuk tulang hingga ke ubun-ubun. Saya mendengar detak jantung saya semakin melambat. Suara itu terdengar samar di tengah ruang sempit, lemah seperti nyala lampu minyak yang berkelip di hadapan angin kencang. Oksigen yang langka terperangkap di bawah lapisan genteng pecah semakin menipis. Dada saya terasa berat setiap kali mencoba menarik napas. Saya memejamkan mata, pasrah pada takdir. Bayangan orang tua saya yang sibuk di meja makan di kampung halaman muncul samar-samar dalam pikiran. Saya baru berusia 15 tahun, usia terindah dalam hidup, belum sempat berbakti kepada orang tua. Rasa sedih yang mendalam membuat air mata panas mengalir di pipi yang berlumpur. Tepat pada saat saya paling lelah, ketika kekuatan sepertinya akan hanyut ke dalam kehampaan, sebuah keajaiban terjadi. Seberkas cahaya tipis tiba-tiba masuk melalui celah di antara dua balok kayu yang bersilangan di atas kepala. Cahaya itu sangat lemah, hanya sebesar seutas benang yang melintasi kegelapan, tetapi di dalam ruang yang gelap gulita ini, ia tampak begitu terang dan berharga. Saya mencoba membuka mata yang bengkak karena pasir, mengumpulkan sisa tenaga terakhir untuk menatap ke arah berkas cahaya itu. Bersamaan dengan cahaya redup itu, terdengar suara gemerisik, suara genteng dan ranting kering yang patah karena seseorang berusaha menyingkirkannya. Beberapa saat kemudian, dari celah sempit itu, sebuah tangan mungil masuk ke dalam. Tangan itu penuh lumpur, jari-jarinya lecet dan memerah karena menggali. Tangan itu meraba-raba di udara sejenak untuk mencari, lalu turun dan tanpa sengaja menyentuh bahu saya yang dingin. Merasakan kulit manusia, tangan mungil itu langsung menggenggam tangan saya erat-erat. Kehangatan dari telapak tangannya menjalar, mengalir ke seluruh tubuh saya yang kaku seperti aliran listrik kuat yang membangunkan semua indera yang tertidur. Pada saat yang sama, suara anak-anak terdengar dari atas atap yang runtuh. Suara itu terdengar melalui lapisan genteng pecah, membawa aksen orang desa yang miskin tetapi sangat jernih dan tegas. "Kak, coba bertahan ya, pegang erat tangan saya." Itu suara seorang gadis kecil. Suaranya sama sekali tidak mengandung kepanikan atau ketakutan. Sebaliknya, ia mengandung kekuatan yang aneh. Mendengar suara manusia, naluri bertahan hidup dalam diri saya berkobar hebat. Saya menjawab dengan suara serak dan terputus-putus yang keluar dari tenggorokan. "Tolong, aku tidak bisa bergerak." Gadis kecil itu bersorak gembira ketika tahu saya masih di sana. Melalui celah sempit, dia memperkenalkan dirinya bernama Anya. Dia baru berusia 10 tahun, hidup tanpa kasih sayang orang tua sejak kecil dan saat ini tinggal di panti asuhan kasih bunda tepat di belakang sekolah ini. Banjir bandang yang tiba-tiba di malam hari telah menyapu sebagian bangunan panti. Saat mencari jalan untuk menyelamatkan diri, dia beruntung bisa berpegangan pada lereng bukit yang tinggi. Ketika air mulai surut, dia memberanikan diri berjalan menembus lumpur kembali ke area ini untuk mencari apakah ada orang yang terjebak. Saat melewati area sekolah, dia mendengar suara rintihan lemah dari bawah tumpukan puing. Maka dia menggunakan kedua tangan telanjangnya untuk menggali dan menemukan saya. "Kakak harus kuat, saya akan tetap di sini bersama kakak. Nanti kalau sudah pagi, pasti orang dewasa akan datang." Gadis kecil itu menegaskan dengan pasti. Kedua tangannya masih menggenggam erat tangan kasar saya, tidak mau melepaskannya sedetik pun. Di malam yang gelap dan penuh badai yang menakutkan itu, janji untuk tetap tinggal dan menemani dari seorang anak berusia 10 tahun yang asing telah menjadi pelampung terbesar yang menopang saya. Kemanusiaan yang hangat tumbuh dari celah-celah kegelapan, menyalakan sebuah bintang harapan yang tak terlihat namun abadi.
Waktu berlalu dengan lambat dan pekat seperti lapisan lumpur merah di bawah kaki kami. Itu adalah 3 hari 3 malam terpanjang, paling menghantui, tetapi juga paling ajaib dalam seluruh hidup saya. Hujan di luar kadang berhenti kadang turun deras, angin dingin menyelinap melalui celah-celah genteng, menerpa kulit saya dengan rasa dingin yang menusuk. Setiap kali saya meringis karena rasa sakit dari kaki kiri, tangan mungil Anya akan menggenggam tangan saya sedikit lebih erat. Dia bersikeras tidak mau pergi mencari tempat berlindung yang aman, meskipun saya telah berulang kali menasihatinya untuk mengurus dirinya sendiri terlebih dahulu. Pada hari kedua terjebak, rasa haus mulai menyiksa saya hingga tenggorokan terasa panas seperti ada api di dalamnya. Saya berbisik padanya bahwa saya hampir tidak tahan lagi. Segera saya mendengar suara gemerisik di atas kepala. Anya melepaskan tangan saya sejenak. Dia berjalan ke area terdekat dan mengambil sehelai daun talas besar yang hancur. Dia membilasnya sekilas di air keruh lalu menggunakannya untuk menampung tetesan air hujan yang masih tersisa di atap genteng. Dia dengan hati-hati menggulung daun itu menjadi corong, perlahan memasukkannya melalui celah kecil, meneteskan air sedikit demi sedikit ke mulut saya. Air hujan itu membawa rasa anyir lumpur, rasa sepat daun, tetapi bagi saya saat itu, ia lebih jernih dari mata air manapun di dunia. Memasuki hari ketiga, tubuh saya lemas karena kekurangan nutrisi. Anya kembali merogoh saku jaketnya yang basah kuyup, mengeluarkan sepotong biskuit ransum sekecil setengah telapak tangan. Dia bercerita bahwa biskuit ini dia dapatkan dari tim bantuan sebelumnya, disembunyikannya baik-baik untuk nanti. Dia dengan hati-hati mematahkan biskuit keras itu menjadi potongan-potongan kecil, menggunakan jari-jari mungilnya untuk menjatuhkannya melalui celah untuk saya. Kakak kunyah pelan-pelan lalu telan. Harus ada sedikit makanan agar bisa bertahan sampai orang-orang datang. Suaranya yang jelas terdengar di ruang gelap itu. Saya bertanya apakah dia lapar. Simpan saja separuhnya. Tapi dia dengan tegas menolak, mengatakan perutnya kecil jadi tidak apa-apa menahan lapar beberapa hari lagi. Pengorbanan tulus dan ketabahan gadis 10 tahun itu membuat seorang remaja 15 tahun seperti saya merasa sangat malu, sekaligus menumbuhkan rasa kagum yang mendalam. Saat malam tiba agar saya tidak tertidur karena kelelahan, Anya mulai bercerita. Melalui celah kecil di atap yang hancur, awan perlahan menghilang, menampakkan langit malam yang dalam, dihiasi beberapa bintang berkelip. Dia menunjuk ke langit dan berkata bahwa setiap bintang adalah jiwa orang baik yang telah pergi. Orang tuanya telah menjadi 2 bintang paling terang, yang setiap malam mengawasinya. Dia mulai bercerita tentang mimpinya. Suaranya yang merdu berpadu dengan desau angin. Nanti kalau sudah besar, aku ingin membangun rumah yang sangat besar dan kokoh, rumah yang terbuat dari batu paling keras, dengan fondasi yang tertancap jauh ke dalam tanah agar tidak ada badai yang bisa merobohkannya lagi. Saat itu aku akan mengajak semua teman di panti asuhan untuk tinggal bersama. Tidak ada lagi yang harus meringkuk kedinginan di bawah hujan. Pengakuan tulus dan sederhana dari gadis kecil itu menyentuh lubuk hati saya. Tepat pada saat genting itu, melihat melalui celah kecil ke bintang-bintang di langit yang jauh, saya menemukan tujuan hidup saya sendiri. Saya berjanji pada diri sendiri, jika saya bisa keluar dengan selamat dari reruntuhan ini, saya akan menjadi seorang pembangun rumah. Saya akan merancang dan membangun bangunan paling kokoh dengan tangan saya sendiri, untuk melindungi orang-orang kecil dari setiap badai kehidupan. Fajar hari keempat muncul dengan sinar matahari keemasan yang menembus lapisan awan kelabu. Keheningan di sekitar area longsor tiba-tiba pecah oleh suara-suara bising yang aneh. Pertama adalah deru mesin ekskavator besar yang mengguncang tanah, diikuti oleh suara pengeras suara yang menggema. Suara langkah kaki yang berdebum di lumpur dan banyak suara orang dewasa yang saling memanggil. Tim bantuan pusat akhirnya berhasil membersihkan jalan setapak dan mencapai lokasi. Anya yang sedang duduk meringkuk di atas atap segera berdiri. Dia mengangkat kedua lengannya yang kurus ke langit, berteriak hingga suaranya serak. "Bapak-bapak, di sini ada orang, di bawah sini masih ada orang yang terjebak. Tolong ke sini, cepat." Teriakan nyaringnya dengan cepat menarik perhatian tim penyelamat. Puluhan langkah kaki berlari ke arah reruntuhan tempat saya terbaring. Sinar terang dari senter bertenaga besar menyorot langsung ke celah, membuat mata saya yang terbiasa gelap harus menyipit. Suara peralatan yang membentur dinding. Suara pengungkitan lempengan beton terdengar berdentang.
Keramaian dan kesibukan proses evakuasi berlangsung cepat, sangat kontras dengan keheningan dan ikatan aneh antara kami berdua selama 3 hari 3 malam terakhir. Komandan mengarahkan ekskavator untuk dengan hati-hati mengangkat balok kayu raksasa yang menindih di atas. Suara gemuruh terdengar saat rintangan terakhir diangkat ke udara. Segera, 3 atau 4 pemuda kekar dengan hati-hati turun ke ruang sempit. Mereka menggunakan tangan kosong untuk membersihkan tanah dan bebatuan di sekitar kaki saya. Saat saya diangkat dari tanah, seluruh tubuh saya lemas, benar-benar kelelahan, kepala saya pusing dalam keadaan setengah sadar. Petugas medis dengan cepat mendekat. Mereka meletakkan saya di atas tandu, dengan cepat memasang bidai pada kaki kiri saya yang bengkak. Di tengah kesibukan puluhan orang yang fokus merawat korban, saya mencoba menoleh, menggunakan mata yang berkaca-kaca untuk mencari sosok penyelamat kecil saya. Tetapi jumlah orang yang mengerumuni lokasi terlalu banyak. Jas hujan oranye menghalangi pandangan saya. Saya membuka mulut ingin memanggil nama Anya dengan keras. Tetapi tenggorokan saya yang kering tidak bisa mengeluarkan suara. Saya hanya sempat melihat sekilas sosok seorang gadis kecil. Pakaiannya penuh lumpur merah, sedang dibantu oleh seorang wanita dari tim relawan, dibawa ke area aman untuk anak-anak. Tangan mungil yang pernah menggenggam saya erat dalam kegelapan, kini terulur di udara, semakin jauh, lalu hilang di balik kerumunan orang yang sibuk saat tandu membawa saya dengan cepat menuju ambulans yang sudah menyala menunggu. Suara sirene meraung memecah kesunyian pagi, pintu mobil tertutup rapat, memisahkan dunia damai yang baru saja direbut kembali. Saya tertidur dalam penyesalan yang mendalam karena belum sempat melihat dengan jelas wajah orang yang telah menemani saya di hari-hari sulit, belum sempat mengucapkan terima kasih yang tulus kepadanya. Saya dibawa ke pos medis darurat yang didirikan di halaman balai desa sebelah. Untungnya, kaki kiri saya hanya mengalami cedera tulang dan tidak terlalu serius. Tetapi tubuh saya sangat lemah karena kekurangan gizi dan kedinginan terlalu lama. Orang tua saya di kampung yang mendapat kabar segera naik bus ke sini, memeluk saya dengan berlinang air mata. Terbaring di ranjang rumah sakit dengan infus selama 3 hari. Pikiran saya selalu tertuju pada gadis 10 tahun bernama Anya. Pada hari keempat, ketika merasa kesehatan saya sedikit lebih baik, saya menunggu saat orang tua saya pergi, diam-diam meminjam kruk kayu dari pos kesehatan, mencoba berjalan selangkah demi selangkah di jalan berlumpur untuk kembali ke area panti asuhan. Pemandangan di sana begitu menyedihkan. Deretan bangunan untuk anak-anak telah rusak separuh oleh banjir. Dinding-dinding kuningnya mengelupas. Para suster sibuk membersihkan barang-barang, mengumpulkan anak-anak yang tersisa di sudut halaman. Saya buru-buru mengedarkan pandangan kemana-mana. Akhirnya saya melihat Anya. Dia berdiri diam di samping sebuah mobil sedan hitam yang diparkir di tepi halaman. Di sampingnya ada sepasang suami istri parubaya yang berpakaian sangat sopan. Wajah mereka tampak sedih tetapi memancarkan aura terpelajar. Seorang suster mendekat, menepuk pundak Anya dengan lembut, menasihatinya untuk menjadi anak yang baik dan patuh pada orang tua angkatnya. Mulai sekarang tinggal di kota akan memiliki masa depan yang lebih stabil. Hati saya terasa sesak. Dengan kruk kayu, saya berjalan tertatih-tatih ke arah sana. Mendengar suara, Anya menoleh, matanya yang hitam lega membelalak kaget lalu berbinar. Dia meninggalkan barang-barangnya dan berlari untuk menopang lengan saya. "Kak Saka, kakak sudah sembuh. Kakinya masih sakit?" tanyanya bertubi-tubi. Wajahnya, meskipun sudah dibersihkan, masih menunjukkan kelelahan. Saya buru-buru memegang kedua bahunya. "Aku baik-baik saja. Aku mencarimu. Kenapa kamu pergi? Mereka membawamu kemana?" Anya menunduk menatap ujung sepatunya yang sudah robek. "Para suster bilang keluarga bapak dan ibu ini dari kota sulit punya anak. Mereka mau mengadopsiku. Panti asuhan sudah rusak parah. Tidak ada lagi tempat untuk kami tinggal. Semua orang harus berpisah mencari tempat lain untuk berlindung." Perpisahan datang begitu cepat tanpa pemberitahuan. Ibu angkatnya mendekat, dengan lembut memegang tangan Anya dan menyuruhnya naik mobil karena jalanan jauh dan takut kemalaman. Anya ragu-ragu mundur selangkah. Dia merogoh saku celana kain kasarnya, mengeluarkan sebuah batu kerikil berwarna abu-abu pucat berbentuk bintang 5 yang dia temukan di anak sungai di belakang panti. Batu itu sangat indah,
Permukaannya memiliki urat-urat batu alami yang saling bersilangan. Dengan satu gerakan kuat dan tegas, Anya membenturkan batu itu ke anak tangga bata merah. Batu itu terbelah dua, dia mengambil separuhnya. Dengan cepat meletakkannya di tangan saya, lalu menggenggam tangannya yang berisi separuh lagi dan menekannya di dada kirinya. Kamu simpan setengah, aku simpan setengah. Nanti kalau sudah besar aku pasti akan mencarimu lagi, jangan lupakan aku ya. Saya memegang separuh batu kerikil kasar itu di tangan, air mata menggenang. Saya melepaskan kruk, menggunakan kedua tangan kuat seorang remaja untuk memeluk tubuh mungilnya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, saya mengucapkan sebuah janji yang sangat sakral. Aku berjanji padamu, aku akan menggunakan seluruh hidupku untuk belajar membangun rumah. Aku akan mencarimu, merawatmu, dan membangunkanmu sebuah rumah yang paling kokoh dengan tanganku sendiri. Tidak akan pernah runtuh oleh badai. Anya mengangguk pelan, tersenyum paling cerah yang pernah saya lihat. Kemudian dia naik ke mobil hitam yang dingin itu. Mobil itu melaju dan menghilang di balik deretan pohon cemara yang berangin dan berdebu. Separuh batu kerikil bintang itu tergenggam erat di telapak tangan saya, mengukir sebuah perjanjian antara dua orang yang telah bersama-sama melewati saat-saat paling sulit. Alur ingatan saya kembali ke masa kini. Ruang rapat besar Nusantara Jaya Properti di lantai 45 saat ini jatuh dalam keheningan yang luar biasa. Tidak ada yang bergerak, tidak ada suara batuk atau kertas yang bergesekan. Satu-satunya suara yang tersisa adalah desau angin pelan melalui jendela kaca tebal, seolah mencoba menirukan suara hujan badai 25 tahun yang lalu. Saya perlahan menarik kembali pandangan saya dari kejauhan di luar jendela, mengarahkannya kembali ke dewan pewawancara. Para wakil direktur duduk terpaku, wajah mereka menunjukkan simpati yang mendalam. Mereka menatap saya dengan pandangan yang sama sekali berbeda, bukan lagi tatapan menilai seorang kandidat, melainkan penghargaan untuk seorang pria yang setia dan langka di dunia ini. Tapi semua perhatian saya saat ini hanya tertuju pada orang yang duduk di posisi tengah. Direktur eksekutif bernama Anya. Orang yang dijuluki wanita besi tanpa celah di dunia bisnis. Saat ini dia tampak seperti patung es yang mencair di bawah panasnya matahari. Wajah tajam dan berwibawa yang biasa ia tunjukkan telah lenyap tanpa jejak, digantikan oleh ekspresi keterkejutan yang luar biasa. Matanya yang hitam pekat yang biasanya dingin, kini terbuka lebar dan penuh dengan air mata. Bibirnya bergetar, mencoba mengatakan sesuatu, tetapi suaranya benar-benar tercekat di tenggorokan. Terdengar suara klik, memecah kesunyian. Pena emas mahal terlepas dari jari-jari Anya yang gemetar hebat, jatuh ke meja kayu jati lalu menggelinding ke karpet. Suara itu seperti tombol start, melepaskan sepenuhnya lapisan baja yang telah ia bangun selama lebih dari 20 tahun untuk menghadapi dunia persaingan di luar sana. Air mata yang tak tertahankan lagi mulai mengalir deras dari sudut mata Anya, membasahi kerah sutra putihnya. Dia terengah-engah, kedua tangannya memegangi dada kirinya tempat kenang-kenangan itu disembunyikan di balik kain sutra. Para wakil direktur berdiri dengan bingung. Mereka belum pernah menyaksikan pemimpin perempuan mereka yang berwibawa itu berada dalam kondisi emosional yang begitu kuat. Seorang wakil direktur SDM dengan canggung mengambil segelas air di meja untuk diberikan kepadanya. Ibu direktur, Anda tidak apa-apa? Apakah perlu kami panggil bantuan? Anya buru-buru mengangkat tangannya untuk mencegah tindakan bawahannya. Dia menggigit bibirnya untuk tetap tenang, mencoba mengembalikan sisa-sisa sikap kepemimpinannya. Dengan nada tertahan namun tidak bisa menyembunyikan getaran hebat, dia meminta, "Tolong semuanya keluar sebentar, silakan keluar. Wawancara ini kita hentikan sementara." Para direktur saling pandang dengan bingung, tetapi perintah dari pimpinan tertinggi adalah mutlak. Mereka tidak berani banyak bicara, buru-buru merapikan kertas, membungkuk hormat, lalu satu persatu keluar dari ruangan. Pintu kayu yang berat perlahan tertutup, mengunci ruang yang luas itu, hanya menyisakan dua orang yang pernah bersama-sama melewati batas bahaya. Saya duduk diam di kursi, mata saya tidak lepas dari wanita yang sedang buru-buru menyeka air matanya di seberang sana. Intuisi seorang arsitek, kepekaan dalam menghubungkan detail-detail terkecil tiba-tiba menyala di benak saya. Kalung yang tersembunyi di balik kerah, kebiasaan menatap bintang, proyek renovasi panti asuhan di Jawa Tengah,
dan nama Anya yang penuh takdir itu. Napas saya tiba-tiba menjadi cepat. Firasat kuat melintas di dada membuat jantung saya berdebar kencang. Menandakan saat terpenting dalam hidup saya akan segera terwujud. Ruang rapat yang luas kini hanya menyisakan kami berdua. Suara langkah kaki para wakil direktur telah menjauh dan lenyap di koridor yang sepi. Saya masih duduk tak bergerak di kursi kulit. Dada saya naik turun menunggu. Di seberang meja kayu jati raksasa, Anya berdiri. Kakinya seolah tidak cukup kuat untuk menopang berat tubuhnya, harus berpegangan erat pada tepi meja. Wajah berwibawa tadi telah benar-benar hilang. Hanya menyisakan kejujuran seseorang yang baru saja melepaskan semua topengnya. Dia mengangkat tangannya yang lain ke kerah kemeja sutra putihnya. Jari-jari lentiknya dengan canggung menyentuh kancing paling atas. Gerakannya lambat dan ragu-ragu tetapi membawa tekad yang sangat kuat. Dari balik sutra lembut yang hangat, Anya dengan hati-hati mengeluarkan sebuah kalung. Kalung itu tidak terbuat dari emas putih atau bertatahkan berlian berkilauan seperti status seorang pimpinan korporasi. Itu hanyalah seutas rantai perak tua yang telah kusam dimakan waktu. Tergantung di tengah bingkai perak berukir sederhana adalah separuh batu kerikil kasar yang berbentuk bintang yang kehilangan satu sudutnya. Mata saya berkaca-kaca. Jantung di dada saya berdebar begitu kencang seolah akan melompat keluar. Cahaya dari jendela kaca menyinari permukaan batu, menonjolkan urat-urat horizontal dan vertikal yang begitu familiar. Tidak mungkin salah. Seumur hidup ini hanya ada satu batu kerikil dengan bentuk dan retakan sedalam itu. Anya berjalan mengitari meja rapat, jarak di antara kami semakin pendek, matanya yang hitam pekat menatap lurus ke arah saya. Dalam tatapan basah oleh air mata itu, saya tidak lagi melihat sosok pemimpin wanita yang mengelola ribuan karyawan. Saya hanya melihat mata jernih dan kuat dari gadis kecil berusia 10 tahun yang berlumpur yang pernah menggenggam erat tangan saya di bawah reruntuhan bertahun-tahun yang lalu. Tangan saya gemetar karena emosi. Dengan gugup, saya merogoh saku dalam jas saya, mengeluarkan kantong beludru berwarna merah marun yang selalu saya jaga seperti harta karun. Kain beludrunya sudah usang, membawa kehangatan dari ribuan malam musim dingin selama 25 tahun. Saya membuka tali pengikatnya, dengan hati-hati menuangkan isinya ke telapak tangan saya. Separuh batu kerikil berwarna abu-abu pucat dengan permukaan kasar tetapi sudut-sudutnya telah tumpul karena terlalu sering dielus. Anya berdiri tepat di depan saya, napasnya lembut tetapi penuh dengan perasaan. Dia perlahan melepas kalung dari lehernya, meletakkan separuh batu miliknya di atas meja kayu yang mengkilap. Saya juga dengan lembut meletakkan kenang-kenangan saya di sampingnya. Kedua tangan kami bersentuhan ringan, mendorong kedua belahan batu itu mendekat. Klik! Sebuah suara kecil terdengar tetapi membawa guncangan yang dahsyat di hati. Retakan berkelok-kelok akibat benturan keras di anak tangga bata merah bertahun-tahun yang lalu, kini menyatu dengan sempurna, tanpa selisih sedikit pun. Bintang 5 dari batu abu-abu itu telah menemukan kembali bagian tubuhnya yang hilang, menjadi utuh, memancarkan kekuatan magis, menenangkan semua kelelahan akibat waktu. Bintang itu telah terlahir kembali di tengah kota yang sibuk, menghubungkan dua ujung kerinduan dari dua orang yang telah menghabiskan perjalanan panjang untuk saling mencari. Saat bintang batu itu menyatu kembali, jarak terakhir di hati Anya pun terhapus. Dia tidak bisa menahan diri lagi, menangis tersedu-sedu. Tangisan yang berisi begitu banyak kepedihan, begitu banyak kelelahan seorang gadis yang harus berjuang melewati dunia yang keras selama lebih dari 2 dekade. Kak Saka, apa ini benar-benar kakak? Anya memanggil nama saya, suaranya tercekat karena emosi. Saya bangkit berdiri, maju selangkah. Dengan segenap cinta dan kerinduan yang terpendam, saya merentangkan tangan dan memeluk gadis itu. Pelukan saya erat, merasakan setiap detak jantungnya yang berdebar kencang. Dinginnya ruangan ber-AC seketika sirna oleh kehangatan yang akrab yang tak henti-hentinya saya cari sejak hari perpisahan di Jawa Tengah. Air mata panas seorang pria berusia 40 tahun yang tangguh di setiap lokasi proyek kini bebas jatuh di bahu Anya. Kain sutranya basah oleh air mata saya, begitu pula kemeja saya yang menampung air mata kesedihannya. Kami terus berpelukan seperti itu untuk waktu yang lama, tidak peduli bagaimana dunia di luar bergerak, tidak peduli status sebagai perekrut atau pelamar kerja.
Saat ini yang ada hanyalah pemuda 15 tahun dan gadis 10 tahun dari masa lalu yang saling bersandar untuk mencari penghiburan. Aku di sini, Kak Sakamu ada di sini. Saya menepuk punggung Anya dengan lembut, mencoba menjaga suara saya tetap tegar. Maafkan aku karena membuatmu menunggu terlalu lama. Aku tidak sehebat yang kukira, makanya aku baru menemukanmu sekarang. Anya menggelengkan kepalanya berulang kali, menyembunyikan wajahnya di bahu saya. Dia melingkarkan kedua tangannya di punggung saya, berpegangan erat pada jas saya, seolah takut jika dilepaskan, saya akan kembali menjadi bayangan yang jauh. Tidak, selama kakak masih ingat janji, selama kakak muncul di hadapanku, itu sudah cukup. Kakak tahu betapa susahnya aku mencarimu. Saat usia 18 tahun, aku mengumpulkan uang dari kerja paruh waktu pertama. Aku naik bus sendirian kembali ke desa itu untuk menanyakan tentang keluargamu. Tapi orang-orang di desa bilang, rumahmu sudah dijual dan keluargamu pindah ke tempat lain untuk merantau sudah lama sekali. Tidak ada yang tahu alamat baru keluargamu. Mendengar ceritaannya, dada saya terasa sesak dan sakit. Aku juga begitu. Begitu lulus dan memegang ijazah arsitek, tempat pertama yang kudatangi adalah kantor catatan sipil untuk meminta data adopsimu. Tapi mereka bilang tahun itu banjir terus-menerus. Seluruh arsip kertas lama rusak karena air. Aku tidak tahu nama orang tua angkatmu, tidak tahu nama keluargamu, di mana kamu tinggal. Lautan manusia begitu luas. Aku hanya bisa berusaha bekerja keras, merancang sebanyak mungkin bangunan di seluruh negeri, berharap suatu hari nanti kamu akan melihat namaku di proyek-proyek dan datang mencariku. Anya mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata menatapku. Matanya bengkak tetapi bersinar dengan kebahagiaan yang luar biasa. Dia tersenyum, senyum yang mencerahkan dan menghilangkan ekspresi seriusnya yang biasa. Pelukan yang tertunda setelah 25 tahun perpisahan tidak hanya menyembuhkan kekosongan besar di jiwa tetapi juga menyalakan kembali seluruh arti hidup kami berdua. Masa kesepian yang lalu telah resmi berakhir. Setelah emosi yang meluap-luap mulai mereda, kami duduk kembali di meja rapat. Anya menuangkan segelas air hangat untuk saya. Tangannya masih sedikit ragu, tetapi sikap tenangnya perlahan kembali. Kami mulai saling bercerita tentang waktu yang panjang tanpa kehadiran satu sama lain. Anya menyesap air, matanya menerawang ke arah void yang terang. Dia bercerita tentang masa kecilnya sejak meninggalkan panti asuhan di Jawa Tengah. Keluarga yang mengadopsinya adalah keluarga pengusaha kaya di ibu kota. Mereka memberinya kehidupan yang berkecukupan secara materi, disekolahkan di tempat-tempat terbaik, tetapi sangat ketat dan sangat mementingkan prestasi. Orang tua angkatnya selalu berharap dia menjadi mesin bisnis yang sempurna untuk mewarisi perusahaan. Aku jarang punya waktu istirahat yang benar-benar utuh, Kak Saka. Saat lelah, tekanan terlalu besar, aku hanya bisa bersembunyi di sudut kamar, mengeluarkan separuh batu kerikil itu untuk dipandangi. Aku berkata pada diri sendiri harus kuat, harus berusaha, harus sukses. Aku ingin punya cukup kemampuan finansial untuk menyewa orang mencari keberadaanmu. Dan yang lebih penting, aku ingin membeli kembali tanah panti asuhan dulu dengan tanganku sendiri, membangunnya menjadi pusat seni, sebuah rumah sejati bagi anak-anak kurang beruntung seperti yang pernah kuceritakan padamu saat kita terjebak. Mendengar itu, saya tidak bisa tidak mengagumi ketangguhan gadis kecil ini. Ketegasan dan kekerasan wanita besi di dunia bisnis ternyata hanyalah lapisan pelindung untuk melindungi hati yang mulia dan mimpi yang sangat manusiawi. Anya membuka map di meja, mengeluarkan setumpuk dokumen tebal dan memberikannya kepada saya. Ini adalah seluruh data teknis proyek panti asuhan di Jawa Tengah. Dengan uang tabungan pribadi, aku berhasil membeli kembali seluruh tanah panti asuhan yang lama. Tapi saat ini proyek sedang menghadapi kesulitan besar. Saya membolak-balik setiap halaman gambar situasi. Alis saya tanpa sadar berkerut. Fondasi area itu terletak di atas tanah rawa yang sangat lemah, dan telah mengalami banyak guncangan cuaca ekstrem selama bertahun-tahun. Dinding bata lama panti asuhan telah rusak parah. Lumut menutupi, kemampuan menahan bebannya sangat rendah. Dewan direksi dan para ahli struktur semua menyarankan agar aku membawa alat berat dan membersihkan semuanya, meruntuhkan semua sisa bangunan lama untuk membangun gedung baru. Melakukan itu akan menghemat banyak waktu dan biaya penanganan fondasi. Kata Anya,
Nadanya terdengar berat dan penuh pertimbangan. Tapi aku tidak mau. Tempat itu menyimpan kenangan penting kita. Tempat yang menyaksikan keberadaan kemanusiaan paling tulus yang pernah kuterima. Aku ingin mempertahankan bentuk kunonya. Hanya ingin memperkuat bagian dalamnya agar benar-benar aman. Pekerjaan ini membutuhkan seorang arsitek yang memahami dan memiliki keahlian yang sangat tinggi. Itulah alasan aku mengadakan wawancara ketat hari ini. Saya melihat dengan seksama data geoteknik, menghitung secara kasar penurunan muka tanah. Benar-benar masalah teknis yang sangat sulit. Mempertahankan lapisan bata lama di luar sambil harus memasukkan sistem tiang pancang baru di dalam tanpa meretakkan seluruh bangunan, tidak berbeda dengan melakukan operasi restorasi paling rumit tanpa boleh merusak permukaan bersejarah. Namun, bagi seseorang yang telah berjanji menggunakan seluruh hidupnya untuk melindungi sebuah panti asuhan seperti saya, tidak ada batasan yang tidak bisa diatasi. Saya dengan hati-hati melipat kembali dokumen itu, meletakkannya dengan rapi di atas meja. Saya mengangkat kepala menatap lurus ke mataannya dengan tatapan paling teguh dan mantap dari seorang pria yang siap memikul tanggung jawab. Semua pertimbangan tentang pekerjaan biasa tiba-tiba menjadi tidak penting lagi. Kamu tenang saja, serahkan semuanya padaku. Saya mengucapkan setiap kata dengan jelas. Aku setuju menerima posisi direktur desain perusahaan. Tapi aku punya satu permintaan. Aku akan melindungi kenangan kita sepenuhnya. Aku akan mempertahankan setiap batu bata berlumut itu, sekaligus mengubahnya menjadi tempat berlindung yang paling kokoh. Aku jamin. Mata Anya berkaca-kaca. Dia mengangguk pelan. Dia tahu kemampuan profesional saya di bidang arsitektur. Tetapi yang membuatnya lebih tenang adalah komitmen seorang pria yang telah menggunakan 25 tahun untuk membuktikan ketulusannya. Sore itu juga, prosedur kepegawaian diselesaikan dengan cepat. Saya menolak ruang kerja mewah yang luas dan ber-AC di lantai tertinggi perusahaan. Saya meminta tiket pesawat paling pagi, satu set peralatan survei profesional, dan wewenang untuk mengelola langsung di lokasi panti asuhan di Jawa Tengah. Saya tidak mau hanya mengamati dari jauh melalui gambar. Saya ingin memeriksa setiap lapisan plester dengan tangan saya sendiri, mengukur setiap parameter untuk proyek yang membawa seluruh hati saya. Keesokan paginya, Anya mengantar saya ke bandara dengan mobilnya sendiri. Berbeda dengan penampilan megah dan berwibawanya yang biasa, hari ini dia berpakaian sangat kasual dengan celana jeans, kaos putih, dan rambut hitamnya tergerai alami. Melihatnya saat ini, saya kembali merasakan kesederhanaan gadis kecil 10 tahun yang lalu, tetapi lebih dewasa dan anggun. Pesawat lepas landas membawa kami menembus awan putih yang lembut, meninggalkan di belakang hiruk-pikuk ibu kota untuk kembali ke tanah yang penuh sinar matahari dan angin. Saat taksi menurunkan kami di ujung jalan tanah yang akrab, perasaan haru yang tak terlukiskan muncul di hati. Pemandangan telah banyak berubah. Jalan kecil dulu sekarang sudah beraspal mulus. Rumah-rumah sederhana telah direnovasi menjadi lebih baik. Namun, ketika berdiri di depan halaman panti asuhan lama, waktu seolah berhenti. Dinding kuning kusam, jendela kayu sederhana masih berdiri di sana, diam-diam melewati tahun-tahun. Langit Jawa Tengah hari ini sangat biru jernih, menyambut sinar matahari keemasan yang menerangi tanah. Saya menarik napas dalam-dalam menghirup udara khas daerah itu, merasakan perpaduan antara tanah dan langit. Perjalanan untuk menyembuhkan kenangan dan memenuhi janji masa lalu secara resmi dimulai di tanah sederhana ini. Hari-hari berikutnya, ritme hidup saya sepenuhnya terikat pada debu, semen, dan suara-suara akrab dari lokasi konstruksi. Menanggalkan pakaian formal, saya mengenakan pakaian kerja tebal. Kepala saya memakai helm pengaman yang kokoh, kaki saya memakai sepatu bot khusus. Kulit saya dengan cepat beradaptasi dengan matahari dan angin Jawa Tengah, berubah menjadi warna coklat yang sehat. Memugar panti asuhan lama benar-benar merupakan tantangan profesional yang besar. Tim insinyur dan pekerja pada awalnya ragu dengan metode teknis saya. Mereka belum pernah melihat seseorang begitu bertekad untuk mempertahankan dinding bata yang sudah tua, di mana hanya dengan sentuhan keras plesteran bisa rontok. Tetapi dengan pengalaman praktis dan konsentrasi tinggi pada setiap detail desain, saya perlahan-lahan menunjukkan kepada mereka kelayakan proyek tersebut. Saya menerapkan metode pondasi tiang mikro khusus untuk bangunan yang perlu dilestarikan.
Alih-alih menggunakan mesin pemancang berkapasitas besar yang menimbulkan getaran dan mempengaruhi struktur lama, saya menginstruksikan para pekerja untuk mengebor lubang-lubang kecil berdiameter sekitar 20 cm, menembus hingga ke lapisan batuan keras di bawah tanah. Kemudian kami memompa campuran semen khusus untuk mengisi lubang-lubang tersebut, menciptakan sistem fondasi kokoh yang mencengkeram erat ke dalam tanah dan menopang seluruh beban bangunan. Untuk dinding-dinding yang telah pudar dimakan waktu, saya merancang sistem rangka baja tersembunyi di dalam lapisan bata. Batang-batang logam ini dipasang dengan presisi tinggi, berfungsi sebagai kerangka kokoh yang menopang lapisan luar. Setiap genteng merah tua yang retak saya instruksikan untuk dilepas dengan hati-hati, memesan pengrajin untuk membuatnya kembali secara manual, dibakar sesuai dengan cetakan tradisional. Lalu saya sendiri yang mengarahkan pemasangannya agar rapi. Ada malam-malam di bawah bulan purnama, ketika semua orang sudah kembali ke tempat istirahat, saya masih tinggal untuk menyempurnakan setiap detail. Saya menggunakan sendok semen kecil untuk dengan hati-hati menambal setiap celah di dinding. Keringat membasahi punggung baju saya, tetapi jiwa saya terasa begitu tenang dan damai. Setiap bata yang diletakkan pada posisi yang tepat, setiap sambungan yang dikencangkan, saya merasakan janji saya menjadi kenyataan yang kokoh. Semangat dan etos kerja saya yang bertanggung jawab telah membangun kepercayaan yang mendalam di antara tim proyek. Mereka sering memanggil saya dengan sebutan jenaka, sang seniman konstruksi, dan di tengah terik musim panas itu, saya selalu tahu bahwa di tempat yang jauhnya ratusan kilometer, ada dukungan tak terlihat yang memberi saya energi setiap hari. Proyek berjalan lebih dari 3 bulan ketika cuaca di Jawa Tengah memasuki periode terpanas dalam setahun. Angin muson dari barat daya membawa hawa panas yang menyengat, bertiup tanpa henti siang dan malam. Debu beterbangan menyelimuti area yang baru saja disemen. Di bawah terik matahari yang membakar, puluhan pekerja bekerja keras, keringat membasahi pakaian kerja mereka. Saya terus berada di lokasi, mengamati dengan cermat setiap proses sebelum beralih ke langkah berikutnya. Kehati-hatian adalah kriteria utama. Tidak boleh ada ketergesa-gesaan yang merusak struktur. Suatu Jumat sore, ketika saya sedang sibuk membandingkan gambar yang terbentang di atas meja darurat, suara klakson mobil yang akrab terdengar dari luar gerbang. Mobil sedan hitam itu perlahan masuk ke halaman yang kosong. Pintu mobil terbuka, Anya dengan lembut melangkah keluar. Kehadirannya seolah menyejukkan suasana lokasi konstruksi yang berantakan. Hari ini Anya tidak mengenakan pakaian kantor yang formal. Dia memilih gaun linen longgar berwarna biru muda dengan motif yang anggun. Kepalanya memakai topi caping putih yang biasa digunakan penduduk setempat. Penampilannya yang sederhana dan akrab di tengah lokasi konstruksi yang penuh baja, menciptakan perasaan yang sangat hangat. Anya mengenakan sepatu datar, dengan hati-hati melangkah melewati area yang sedang disiram. Di tangannya dia membawa sebuah rantang termos mengkilap. Melihat saya yang buru-buru melepas sarung tangan dan berjalan ke arahnya, Anya tersenyum cerah, matanya menunjukkan perhatian saat melihat penampilan saya yang berdebu. Dia meletakkan rantang itu di atas meja kayu di sudut halaman, dengan hati-hati membuka tutupnya. Aroma pandan yang lembut dan rasa manis gula merah langsung menyebar, menenangkan bau material bangunan. "Kak Saka istirahat sebentar, aku bawakan bubur sumsum dari sana." Bubur sumsum bagus untuk menyejukkan. Kakak bekerja seharian di bawah terik matahari begini, pasti lelah sekali. Suara Anya terdengar lembut, membawa kepedulian seorang wanita yang perhatian. Saya menarik kursi plastik dan mempersilakannya duduk, lalu menerima semangkuk bubur sejuk dari tangannya. Bubur yang lembut dan gurih itu terasa begitu menyegarkan, menghilangkan rasa panas. Rasa manis yang lembut, meninggalkan ketenangan yang langka di tengah kesibukan pekerjaan. Sambil menikmati, saya memandangi orang yang duduk di hadapan saya. Anya mengambil sapu tangan kecil dan dengan lembut menyeka keringat di dahi saya. Tindakan alami dan penuh perhatian itu membuat hati saya merasakan ikatan yang benar-benar dalam. "Pekerjaanmu kan banyak. Tidak perlu repot-repot terbang ke sini sering-sering. Di sini berdebu dan panas, nanti kesehatanmu terganggu bagaimana?" Saya tersenyum ramah, meletakkan mangkuk dan berkata dengan lembut. Anya menyimpan kembali sapu tangannya, menggelengkan kepala pelan mendengar nasihat saya. Dia memandang sekeliling proyek yang perlahan-lahan mulai terbentuk. Matanya bersinar bangga.
Jadwalku sudah kuatur dengan baik. Bagiku saat ini, bisa menyaksikan sendiri proyek impian kita ini tumbuh setiap hari memiliki makna yang jauh lebih besar. Bisa duduk di sini bersama kakak menikmati makanan sederhana seperti ini, aku merasa jauh lebih tenang dibandingkan saat-saat tegang di kantor. Kata-kata tulus Anya bagaikan angin sejuk yang menyirami jiwa saya. Di tanah Jawa Tengah yang penuh matahari dan angin ini, semua batasan tentang situasi dan pekerjaan telah digantikan oleh pemahaman. Kami terus duduk berdampingan di bawah teras rumah, diam-diam memandangi matahari merah jingga yang perlahan terbenam di balik pegunungan di kejauhan, mengembalikan ketenangan pada senja hari itu. Malam itu adalah malam bulan purnama. Langit Jawa Tengah begitu jernih, tanpa awan sedikit pun. Cahaya bulan yang terang benderang menyinari bumi, menebarkan lapisan perak berkilauan di atas atap genteng yang baru saja diperkuat. Proyek Panti Asuhan Bintang sedang memasuki tahap penyelesaian akhir. Sebagian besar perancah pelindung telah dibongkar, menampilkan keindahan yang klasik sekaligus kokoh dari sebuah arsitektur yang digarap dengan sepenuh hati. Saya dan Anya memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar lokasi lebih larut dari biasanya. Kami berjalan bersama melintasi halaman berlantai bata yang luas, menikmati udara malam yang segar. Akhirnya kami berhenti dan duduk di anak tangga teras depan. Tempat ini, posisi ini, sama persis dengan koordinat kenangan tak terlupakan 25 tahun yang lalu. Suasana di sekitar begitu sunyi sehingga kami bisa mendengar suara jangkrik di antara semak-semak dan desau angin malam yang lembut melewati dedaunan. Anya menopang tubuhnya dengan kedua tangan di belakang, menatap langit yang tinggi, ribuan bintang tampak jelas di latar belakang langit hitam pekat, membentuk sabuk cahaya yang cemerlang dan magis. Pemandangan alam yang luas ini sangat kontras dengan kegelapan sempit yang pernah menyelimuti kami di masa lalu. Lihat, Kak. Dulu dari bawah celah, langit kita hanya sekecil itu. Saat itu langit mendung dan kelabu, sesekali baru terlihat seberkas cahaya redup. Sedangkan sekarang, langit kita begitu luas dan penuh cahaya. Anya berkata dengan lembut, suaranya yang jernih menyatu dengan keheningan. Saya menoleh untuk melihat wajah damai Anya di bawah sinar bulan. Kecantikannya yang lembut mencerahkan wajah wanita yang telah melewati banyak kesulitan dalam hidup. Jantung saya tiba-tiba berdebar kencang. Selama ini, perasaan saya untuk Anya tidak hanya sebatas simpati dua orang dengan kenangan yang sama. Perasaan berharga itu telah berkembang kuat menjadi cinta tulus antara dua orang dewasa, dalam dan terikat. Saya menarik napas dalam-dalam untuk mengumpulkan keberanian. Perlahan saya mengulurkan tangan dan menyentuh tangan lembut Anya. Merasakan hubungan itu, Anya sedikit terkejut tetapi dia dengan cepat menyilangkan jari-jarinya dengan jari-jari saya. Kehangatan menyebar, memberikan perasaan akrab yang aneh. Persis seperti genggaman tangan yang saling menguatkan di masa sulit dulu. Keadaan bisa berubah, waktu bisa berlalu. Tapi ada satu hal yang selalu kujaga selama bertahun-tahun. Tangan ini, dulu memberiku kekuatan, maka sekarang aku mohon izin untuk menggenggamnya dan berjalan bersama menempuh sisa perjalanan di depan. Aku tidak hanya menyelesaikan bangunan ini, aku juga ingin membangun sebuah dermaga yang damai untuk hidupmu. Saya perlahan mengucapkan kata-kata paling tulus dari lubuk hati saya. Tidak berbunga-bunga, hanya ada keteguhan seorang pria yang ingin terikat sepenuhnya dengan orang yang dicintainya. Anya menoleh menatapku, matanya berkelip dan senyum bahagia merekah di bibirnya. Dia dengan lembut menyandarkan kepalanya di bahu saya, membiarkan rambutnya yang lembut tergerai, di bawah langit berbintang yang gemerlapan. Perasaan kami secara resmi memasuki babak baru, membawa serta keutuhan dari janji-janji yang telah terbukti oleh waktu. Musim gugur menyapa tanah Jawa Tengah dengan angin sejuk. Ini juga saatnya proyek restorasi Panti Asuhan Bintang menyelesaikan semua item pekerjaan. Tepat saat papan serah terima terakhir ditandatangani, semua yang terlibat merasa bangga. Sebuah ruang arsitektur yang memadukan keindahan tradisional dan kekokohan telah berdiri tegak di atas tanah yang pernah mengalami banyak gejolak. Dari luar, orang bisa dengan mudah merasakan pesona kuno dan sederhana dari sebuah panti asuhan yang telah lama berdiri. Dinding bata berwarna waktu dilestarikan utuh. Jendela-jendela kayu direstorasi dengan mempertahankan garis-garis halusnya. Namun di bawah penampilan yang akrab itu terintegrasi dengan cerdas sistem rangka modern yang menjamin keamanan absolut. Fondasi ditangani dengan baik,
Cukup kuat untuk menahan kondisi cuaca paling ekstrem. Masuk ke dalam, sistem sanitasi, area belajar dan istirahat semuanya ditingkatkan dengan bahan yang ramah lingkungan, memenuhi kebutuhan anak-anak dengan sebaik mungkin. Kombinasi cerdas ini telah mengubah panti asuhan Bintang menjadi ruang yang menyimpan nilai spiritual yang luar biasa. Pagi hari serah terima proyek, pemerintah daerah bersama para donatur mengadakan pertemuan hangat untuk menyambut anak-anak dari tempat penampungan sementara kembali ke rumah bersama mereka. Anya berdiri di samping saya di halaman bata yang akrab. Dia memilih mengenakan kebaya tradisional yang anggun. Wajahnya bersinar dengan sukacita. Ketika bus berhenti di depan gerbang, anak-anak turun dengan mata penasaran dan senyum cerah. Tawa dan canda mereka bergema, membawa kehidupan baru ke taman yang rindang. Para suster perlahan mengikuti di belakang. Wajah mereka bersinar dengan haru. Mereka berjalan-jalan di sekitar kompleks, menyentuh dinding-dinding akrab yang telah diperkuat. Anak-anak dengan cepat menjelajahi kamar-kamar yang terang, bersemangat dengan ruang hidup yang nyaman dan rapi. Kekhawatiran tentang kondisi hidup yang sulit kini telah sepenuhnya berlalu. Anya menggenggam erat tangan saya. Dadanya naik turun mengikuti emosi yang meluap. Kami berdiri di sudut halaman, mengamati kebahagiaan semua orang. Melalui mata polos anak-anak, kami seolah melihat diri kami sendiri 25 tahun yang lalu. Gadis kecil Anya dengan mimpi besar tentang tempat yang aman kini telah mewujudkan cita-citanya, membawa kebaikan bagi kehidupan yang membutuhkan perlindungan. Pemuda 15 tahun itu telah menggunakan bakatnya untuk menciptakan karya yang berarti ini. Tekad dari masa lalu telah membuahkan hasil yang sempurna di masa sekarang, membuka masa depan yang cerah bagi banyak orang. Sore hari, sebelum acara peresmian, ketika semua pekerjaan pembersihan telah selesai, saya memutuskan untuk berjalan-jalan sekali lagi untuk memeriksa arsitektur secara keseluruhan. Kebiasaan profesional tidak memungkinkan saya melewatkan detail sekecil apapun, bahkan sudut yang perlu dihaluskan. Saya membawa senter, berjalan perlahan melewati area umum, memeriksa sistem pencahayaan dan akhirnya berbelok ke tangga kayu yang menuju ke loteng. Loteng rumah utama adalah tempat saya menerapkan metode pelestarian maksimal komponen kayu asli, hanya memperkuat kapasitas bebannya dengan batang logam yang dirancang tersembunyi. Tempat ini direncanakan sebagai ruang untuk menyimpan kenangan panti asuhan. Ruang di loteng berbau kayu alami yang harum berpadu dengan lapisan cat pelindung baru. Saya menggunakan senter untuk memeriksa titik-titik sambungan penting. Ketika cahaya menyorot ke sudut tersembunyi di sisi barat, tepat di samping sebuah tiang besar, saya melihat detail yang menarik. Sebuah balok melintang dari kayu jati menunjukkan tanda-tanda telah dilubangi di bagian dalamnya yang tersembunyi. Berkat cahaya senter, saya melihat samar-samar sebuah objek yang diletakkan pas di dalamnya. Rasa ingin tahu profesional mendorong saya untuk mendekat dan mengamatinya lebih dekat. Saya meminjam sebuah bangku kayu kecil untuk naik dan meraih ke dalam lubang itu. Ujung jari saya menyentuh bahan logam dengan permukaan kasar. Saya dengan hati-hati membawanya keluar ke cahaya. Itu adalah sebuah kotak logam persegi panjang yang sudah pudar warnanya. Lapisan cat hias di luarnya sebagian besar sudah mengelupas. Kondisi kotak itu menunjukkan bahwa ia telah disembunyikan di sini sejak waktu yang sangat lama. Jantung saya tiba-tiba berdebar lebih kencang. Perasaan akrab mendorong saya untuk mencari tahu apa isinya. Saya menggunakan sebatang logam kecil untuk sedikit mencongkel celah tutup kotak untuk membukanya. Terdengar suara klik pelan. Tutup kotak terbuka. Di dalamnya tidak berisi barang-barang bernilai materi. Hanya ada selembar kertas HVS yang dilipat 4. Kertasnya sudah menguning. Saya dengan hati-hati meletakkan senter di samping, menggunakan kedua tangan untuk membuka kertas itu dengan lembut. Aroma kertas tua membangkitkan kenangan yang jauh. Di atas kertas itu ada sebuah gambar yang dibuat dengan krayon dengan goresan khas anak-anak. Gambar itu menggambarkan sebuah rumah kecil beratap genteng dengan jendela yang ceria dan rumpun bunga di sekitarnya. Di bagian atas gambar, sebaris tulisan tangan yang rapi dengan pensil tampak sangat jelas. Aku berharap punya rumah yang selalu kokoh. Di sudut kanan bawah kertas tertulis informasi. Anya 10 tahun. Rasa haru meluap di hati saya. Selembar kertas tipis tetapi membawa makna yang sangat besar. Kotak tua ini adalah tempat menyimpan cita-cita terbesar gadis kecil itu sebelum pergi.
Dia telah menyembunyikannya di tempat paling tersembunyi dari struktur kayu, menyimpan harapan akan suatu hari kembali untuk mewujudkan mimpinya sendiri. Saya menyentuh tulisan itu dengan lembut, merasakan hubungan takdir yang ajaib. Takdir telah dengan cerdik menuntun saya menjadi orang yang menemukan kepingan berharga dari masa lalu ini. Sore hari peresmian akhirnya tiba. Para tamu undangan dan pemerintah daerah telah pergi, mengembalikan ketenangan yang biasa ke area panti asuhan. Anak-anak setelah seharian mengikuti berbagai kegiatan, menyenangkan telah bersiap untuk beristirahat di kamar mereka yang nyaman. Matahari perlahan terbenam, di balik pepohonan menyebarkan sinar oranye hangat ke atap genteng, menciptakan pemandangan yang damai dan indah. Anya berdiri diam di halaman depan. Dia mengenakan gaun sutra putih sederhana, rambutnya tergerai ditiup angin sepoi-sepoi. Posturnya mungil tetapi selalu memancarkan energi positif yang mengagumkan. Saya melangkah dengan sangat perlahan mendekatinya. Kedua tangan saya dengan hati-hati memegang sebuah bingkai kayu yang elegan. Di dalamnya ada gambar krayon yang telah saya bingkai dengan hati-hati. Berdiri tepat di samping Anya, saya dengan lembut memanggil namanya. Anya menoleh, matanya membawa ketenangan senja. Perlahan saya menyodorkan bingkai kayu itu di hadapannya. Di bawah cahaya alami, gambar masa kecil 25 tahun yang lalu tampak jelas di depan mata Anya yang terkejut. Gambar ini, bagaimana kakak bisa memilikinya? Kukira sudah hilang sejak lama. Anya berkata dengan lembut. Jari-jarinya menyentuh kaca pelindung gambar. Saya tersenyum lembut padanya. Saya mengangkat tangan dan dengan lembut membantunya menyelipkan sehelai rambut yang terurai di pipinya. Saya menatap dalam-dalam ke mata hitam berkilauan wanita yang paling saya hargai. Dengan suara yang dalam, mantap, dan mengandung semua perasaan tulus selama 25 tahun. Saya mengucapkan pikiran dari lubuk hati saya. Bangunan kokoh dari batu bata ini sudah kuselesaikan. Tapi mulai sekarang, kamu tidak perlu lagi bermimpi tentang sebuah rumah, karena dimanapun kita bersama, disitulah rumahmu. Anya tersenyum cerah. Air mata bahagia menggenang di pelupuk matanya. Semua kesendirian, semua tekanan pekerjaan bisnis tertinggal di belakang, memberi ruang bagi ketenangan seorang wanita yang dicintai dan dipahami. Saya menundukkan kepala, memberikan ciuman lembut di dahinya, sebagai penegasan akan ikatan yang langgeng. Di atas ruang yang luas, langit Jawa Tengah mulai berubah menjadi biru tua. Bintang-bintang berkelip mulai muncul, menghiasi malam yang damai. Separuh batu kerikil di leher saya dan separuh batu kerikil milik Anya saling bersandar, melengkapi sebuah bintang yang bermakna utuh. 25 tahun pelatihan dan usaha, akhirnya berbuah manis. Membuka masa depan yang lebih baik, di mana semua kesulitan dan penderitaan berhenti di balik pintu cinta kasih. Para hadirin sekalian, ketika bintang-bintang berkelip menutup kisah cinta penuh liku-liku dari arsitek Saka dan direktur Anya, tentu masing-masing dari kita membawa keheningan yang mengharukan. Mungkin melalui kisah ini, kita menyadari bahwa di tengah kehidupan yang fana dan penuh perhitungan untung rugi, ketulusan dan rasa syukur akan selalu menjadi jangkar terkuat yang menjaga jiwa manusia agar tidak tersesat. Pelajaran pertama yang paling berharga adalah kekuatan kepercayaan dan pengampunan. Sebuah janji yang diucapkan di antara hidup dan mati telah menjadi mercusuar yang menuntun dua orang melewati semua badai kehidupan untuk kembali bersama. Lebih dari itu, kisah ini juga mengingatkan kita tentang bagaimana bersikap terhadap sesama, bahwa jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan luar yang dingin atau kesendiriannya. Di balik seorang wanita besi yang tangguh atau seorang pria yang memilih kesendirian, sangat mungkin ada hati yang penuh luka yang sedang berjuang memikul sebuah cita-cita luhur. Materi, uang, atau status pada akhirnya hanyalah fana,